Masih bersama kami ada Mas Roy Suryo, Pak Rifai, dan Prof. Hipnu di Kompas Petang. Saya lanjut lagi ke Pak Rifai. Pak Rifai, tadi kalau kata Prof. Hipnu, ini udah gelar perkara khusus, narasinya gak akan beres-beres. Nah kalau dari Anda gimana? Ini akan mendorong cepet-cepet aja deh ke pengadilan apa gimana? Menurut saya biar ada kepastian dan diselesaikan di forum yang tepat ya ke pengadilan. Karena kembali lagi kalau ini terus dibiarkan ya isunya loncat-loncat terus. Kita ingat di awal, Mas Suryo kan mempersoalkan tanda tangan rektor diduga palsu, jenis huruf, bahkan itu punya Dulmatno. Sekarang isu ini udah hilang, berubah terus banyak. Berganti-ganti. Kemarin isunya ada emboss, ya ada lagi apa namanya watermark, sudah ada, ternyata loncat lagi makin sekarang kan? Ketajaman foto gitu ya. Jadi Pak Roy seolah-olah ilmu segala apa ahli segalanya. Tapi kan kembali kalau diikuti terus kan nggak selesai, Pak. Tapi ya, kalau menuju sampai pengadilan masih mendorong. Poslapor sudah bekerja profesional. Ini ijazahnya dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Apalagi skripsi itu sudah dibandingkan juga dengan fakultas-fakultas lain. Jadi biarlah ini semua justru dibuka nanti oleh jaksa. Apa saja alat bukti yang dimiliki, bagaimana administrasi pemilihan Pak Jokowi ya. Karena kami yakini kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa diputar balik dengan rekayasa IT maupun narasi yang dibangun di era post-truth. Kita akan masih mendorong, ini status tersangka tapi masih belum tahan, akan masih mendorong ke arah sana nggak? Oh kalau Pak Jokowi nggak penting soal upaya paksa ya. Artinya kalau kami lebih penting adalah agar soal apa namanya ijazah ini clean and clear ya. Kalau istilah beliau loud and clear ya. Kedua, nama baik Pak Jokowi dipilihkan. Nah, kalau Mas Roy gimana? Kalau kata Prof. Hipnu nggak akan beres-beres meskipun udah gelar perkara. Iya harus beres. Yang jelas apa? Bukan kalau Pak Rifai mengatakan bergeser. Enggak bergeser. Semua tetap sama, konsisten. Bahkan makin jelas kebohongannya. Ya udah jelas kemarin terungkap lagi pas fotonya ya gitu. Dan kemudian kalau orang mengatakan itu emboss kelihatan. Enggak, emboss harus diperiksa dengan misalnya diperiksa apakah dia benar-benar emboss. Karena gini, kita sekarang sering lihat. Ada wallpaper misalnya, ada tegel, itu kelihatannya emboss, tapi ternyata setelah dipegang dia rata. Itu karena apa? Karena permainan grafis. Nah itu kemarin juga bisa, hanya permainan yakin grafis. Di pengadilan nanti akan bisa dibuktikan kalau... Harus dibuktikan karena misalnya nanti harus kita boleh benar-benar memegang, merasakan, kemudian juga menerang dan harus bisa membalik. Kalau dibalik nanti akan kelihatan. Nah ini, apakah logo emasnya itu blobor atau enggak? Dan ada satu lagi, saya memang tidak semua saya buka. Karena kalau saya buka semua, nanti semua diikutin. Dulu juga mungkin belum ada tuh apa watermark, belum ada embossnya. Terus begitu kita ngomong watermark emboss, tambahin. Belum ngomong ini, tambahin. Gitulah. Jadi sebenarnya kita tahu lah semuanya. Karena apa? Karena yang ada di KPU itu kan nggak ada semuanya. Embossnya nggak ada, watermarknya nggak ada semua. Tambahin masih sedikit-sedikit katanya Pak Rifai. Bener nggak? Kan? Ya, masyarakat juga tahu lah. Ini kan fitnah nih kayak begini-gini ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ini sudah disita sejak pertengahan tahun dan ada izin pengadilan. Ini juga menarik. Bagaimana mungkin tahu-tahu ini ditambah-tambah hanya gara-gara minggu kemarin beliau bicara itu. Ya mungkin teman-teman polisi bisa tahu sendiri lah. Mereka yang nyimpan ini menyita. Justru ini. Soal disita ini menarik polisi Pak. Berekayasa nih. Disita tanggal 23 Juli. Tapi Oktober ada orang namanya Budiari. Ya itu bilang di Solo. Saya lihat barusan ditunjukkan. Katanya Juli disita. Kok Oktober barusan ditunjukkan? Itu kan bohong banget tuh Budiari sama Damanik. Terus kemudian tanggal 23 November dan 19 November di salah satu TV lain. Orang namanya Andi Aswan. Dengan kebohongannya menunjukkan. Saya barusan scan ijazah asli. Lah kalau barusan scan tuh berarti nggak mungkin sebelum Juli kan. Karena berarti apa? Kemarin saya tanya polisi. Apakah dari tanggal 23 Juli itu segel dibuka dan diberikan kepada orang lain? Enggak. Nah berarti kalau tidak, berarti banyak orang berbohong juga. Jadi ini kan makin muncul kebohongan-kebohongan baru yang terjadi. Saya berterima kasih sekali terhadap Polda Metro Jaya, terhadap KIP dan semua. Karena semua akan terbongkar dan semua akan dibongkar. Dan memang sebelum disidang nanti orang juga udah tahu kok ujungnya apa. Karena ujungnya ijazahnya tetap palsu. Nah, kalau gitu Prof. Hipnu tapi menjelaskan tahapannya ketika sudah gelar perkara khusus menuju ke persidangan. Seberapa jauh lagi sebenarnya tahapannya? Apalagi yang masih harus dilakukan polisi sebelum nyampe persidangan? Ya ini kan sebetulnya kan pembuktian itu sebagai bukti tambahan atas 311 fitnah tadi Mbak. Ya. Tapi 311 ini kan terkait suatu tindak pidana pencemaran baik, kemudian upload IT, kemudian dan sebagainya rentetannya kan seperti itu. Jadi subjek awalnya kan seperti itu. Lah oleh karena itu dalam seperti ini nanti tantangan yang paling berat adalah majelis hakim melihat sejauh mana tentang digital forensik yang dibuktikan pada kedua pihak. Karena ini ilmu-ilmu lain. Hakim sarjana hukum, jaksa sarjana hukum, penuntut umum sarjana hukum. Sedangkan ini adalah ahli digital yang bisa mempercayakan. Maka dalam konteks hukum sebagai keterangan ahli forensik itu nanti keterangannya bebas.
bisa dipakai, bisa tidak oleh hakim. Sepanjang hakim melihat sebagai bentuk apa yang terjadi. Apalagi nanti dalam KUHP baru, nah ini yang menarik, adalah ada pengamatan hakim. Pengamatan hakim yang luas dari pembuktian yang awal sampai pembuktian sekarang diberikan keleluasaan. Kalau dulu kan petunjuk. Ya. Dengan demikian tantangan seperti ini akan melihat mana yang benar. Itulah nanti akan dilihat dalam konteks KUHP baru sebagai pengamatan hakim dari sejarah panjang proses pembuktian sampai di dalam proses pembuktian di persidangan yang menggunakan ahli forensik. Di situ tantangan yang paling cukup menjadikan perhatian kita. Sudah ada 22 ahli. Sudah ada 22 ahli. Nah, tapi kita ke Mas Roy dulu ya. Mas Roy, nah menuju ke pengadilan nantinya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda siapkan, pede enggak apa yang Anda tudingkan akan terbukti justru di pengadilan? Sangat pede, karena kemarin pun kita mengajak sudah 3 ahli ya kemarin. Ada ahli yang sangat profesional dan sangat pengalamannya, Prof. Tono Saksono. Ada satu ahli, Dr. Ridho Riwadi. Kemudian ada juga Dr. Ridho Rahmadi. Kemudian ada ahli pidana, yang ahli pidana bahkan berkonsultasi dengan sangat bagus kemarin dengan Pak Dileskrim dengan Pak Propam ya, bukan Pak Propam, Wasidik ya. Kemudian bahkan mengakui nanti kalau ada berarti ada beberapa prosedur yang salah yang itu harus dipenuhi. Terus kemudian beliau perintah penyidik coba cek dulu langkah-langkahnya udah betul atau belum. Nah jadi dari situ udah kelihatan kalau kemarin tuh banyak sekali proses-proses yang tidak tepat. Dan kemarin dengan ada 3 ahli itu aja, dan bahkan kita nunggu kemarin. Katanya ada ahli IT juga yang mau dihadirkan oleh pihak sebelah ya, pihak Parify. Kita tunggu dari awal sampai akhir nggak muncul tuh hidungnya itu yang namanya Joshua Sinatila. Nggak muncul-muncul kenapa tuh Parify? Semua ahli sudah didengar oleh penyidik, 22 Nggak berani orang. tampil dia. Nggak perlu dimunculkan, nanti baru disidang. Karena begini, Ya, karena barang bukti itu kalau ditunjukkan di awal-awal justru bisa menjadi merintangi penyidikan. Ya, makanya mungkin Prof. Rino bisa meluruskan nih bahwa ada barang bukti yang bisa ditunjukkan ke tersangka, ada barang bukti yang nanti di persidangan. Misalnya kalau hasil kejahatan betul dikonfirmasi, tapi alat bukti lain nanti di sidang. Nggak berani nih nutupi kebenaran ini. CCTV video itu nanti di ujung saja, nanti baru diperdengarkan di waktu yang tepat. Justru kalau semua ditunjuk-tunjukkan, mulai membangun alibi-alibi, mulai pembelaan-pembelaan secara tidak tepat gitu ya. Ya kembali lagi ini memang aturan sidang seperti itu. Dan kita kalau saya sih kembali lagi, kita dorong ke persidangan segera, publik menilai secara terbuka. Ahli forensik akan membahas terkait dengan apakah rekayasa IT yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ini benar adanya, apakah betul aplikasi itu bisa menyatakan ijazah Jokowi menjadi punya Dul Manto, itu kan harus dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Ini menarik soalnya, ilmu baru nih. Harus. Rubah langsung, sebenarnya Pak Dul Manto sendiri sudah didengar keterangannya. Menyatakan itu bukan jasa saya gitu ya. Oke, tapi kalau melihat dari memang bukan di saya, tidak mendahului, wajahnya monggo nanti kita lihat ke sana. Tapi kalau melihat penyidikan sudah dilakukan sejauh ini, Anda meyakini proses yang dilakukan polisi akan bisa menguntungkan Anda juga? Membuktikan. Saya lihat mereka sudah bekerja sangat profesional ya, dengan saksi di atas 100, bukti surat sampai dengan 700, ahli 22, menurut saya sudah cukup ya. Sekarang ini hanya tinggal memberikan kesempatan tersangka mengajukan ahli-ahlinya. Kenapa? Nanti semuanya akan dihadirkan di sidang, didengar oleh para hakim, didengar oleh masyarakat, dan nanti hakim mengambil keputusan. Masyarakat bisa tahu kan, ribet kami banget kami untuk satu ijazah palsu aja. Dua-duanya pede. Mas Roy juga masih pede berarti ya? Sangat pede kalau memang benar ya, cukup satu ahli, satu bukti, satu barang sudah. Ini kan sampai ratusan. Ini kan menunjukkan kalau mereka tuh nggak pede menghasilkan itu. Kalau enggak kan cukup, ngapain harus ratusan? Dalam hukum minimal bukti. Melakukan melakukan penganiayaan justru, atau melakukan orang-orang justru harus menyerahkan orang-orang yang nggak salah ini. Kemudian harus disita ijazahnya, disita skripsinya. Ini kan orang satu ini kan memang bikin susah rakyat ya. Udahlah, udah jadi presiden bikin susah, udah pensiun aja bikin susah rakyat ini satu. Tapi berarti kalau penyidikan polisi juga Anda yakin akan bisa ya, makanya masyarakat harus mengawasi bagaimana polisi ini kemudian bertindak baik, dan ada komisi untuk percepatan reformasi kepolisian. Silakan Anda bekerja, tertibkan kalau memang langkah-langkahnya ada yang nggak benar. Satu lagi Mbak, kalau ada kepastian juga mungkin banyak pihak yang selama ini dikorbankan akan mendapat kepastian. Kita lihat UGM bagaimana diuyak-uyak. KPU juga diuyak-uyak. Oh enggak lah, itu semua benar. Diuyak-uyak. Ya kalau memang jujur nggak merasa diuyak. Mabes Polri diuyak-uyak gitu ya. Nah, UGM justru kasihan. Mudah-mudahan kalau ini clean and clear. Dias Natalis tersebut juga nama baiknya akan 3 hari lagi. Jadi kita dukung untuk harusnya bangga punya mesin AI, tapi mesin AI-nya malah dibredel. Oke, clean and clear biar di persidangan ya nanti ya kita tunggu. Iya, kita tunggu. Oke, Pak Rifai Kusuma Negara, Mas Roy Suryo, Prof. Ibnu Nugroho, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih Pak Rifai. Terima kasih Mbak Cindy.